Seseorang tanya kepada gurunya, Al-Arif Billah, "Wahai guru, apa tandanya orang sa'id dan apa tandanya orang syaqi? Apa tanda orang yang calon penghuni surga dan apa tandanya orang calon penghuni neraka?" Dijawab oleh si guru yang mulia ini, bukan dengan yang banyak sholat, banyak baca Quran, banyak sedekah. La, siapa yang banyak membaca sholawat, maka dia tandanya orang yang calon penghuni surga. Ditanya oleh si santri, "Hal hunaka dalil minal Quran?" Apa ada dalilnya enggak pendapat antum ini? Kalau ada, apa kamu enggak baca firman Allah, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Allah dan malaikatnya shalawat pada Nabi. Jika kamu diingini surga orang yang beruntung, maka kamu akan disamakan dengan Allah dan Rasulnya, maka kamu akan dibuat senang sholawat. Maka kamu sama seperti Allah senang sholawat, dan kamu sama seperti malaikat senang sholawat. Jika kamu tidak senang sholawat, maka itu tanda kamu orang celaka, calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cium tangan kalian di pipi, cium tangan kalian di dahi, itu masih mending kena. Ada yang sampai nggak kena udah dilepas. Padahal harusnya seorang anak itu cium tangan di bawah hidung, bukan di atas hidung. Cium tangan di bawah hidung, kemudian dihirup udara tangan itu, tangan orang tua. Begitu cara anak-anak cium tangan. Tapi kenapa anak-anakmu cium tangan di pipi, anak-anakmu cium tangan di dahi? Karena kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan didikannya Nabi Muhammad SAW. Jangan heran anak-anakmu melotot di hadapan kalian. Anak-anak kalian membantah perintah kalian. Ada zaman sekarang anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, anak masukkan ibunya dalam penjara. Jangan kau salahkan kenapa kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan didikan agama. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan alim, tidak ada. Bahar, kamu nggak takut ya? Tapi kamu dibunuh, tapi kamu dipenjara. Saudara-saudara, demi Allah yang memegang nyawa saya Pak Arvin Smith bersumpah, saya lebih baik di penjara, lebih baik mati karena menyampaikan kebenaran daripada hidup bebas tetapi menyembunyikan kebenaran. Makanya wahai anak-anak muda, jangan engkau takut dengan musuh-musuh bangsa. Jangan engkau takut dengan musuh-musuh agama. Walaupun mereka punya uang, mereka punya harta, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, mereka punya cina-cina, mereka punya cukong-cukong, mereka punya taipan-taipan yang menyokong, yang membantu perjuangan mereka. Jangan engkau takut. Mereka punya harta, punya pangkat, punya jabatan. Jangan kau takut. Kenapa? Kita pemuda-pemuda Islam, kita umat Islam, kita punya Allah yang maha segala-galanya. Saudara-saudara, saya mau tanya sama kamu semua yang hadir di sini. Jawab yang keras. Kalau saya ngasih jam tangan saya kepada kamu, kira-kira kamu bilang apa kepada saya? Bilang apa? Bilang terima kasih kan? Saya ngasih jam tangan saya kepada kamu, kamu bilang terima kasih. Bapak ibu kamu, bapak kamu yang mulai dari bayi cari nafkah, kepanasan, kehujanan, pagi, siang, sore, malam untuk memberi makan kamu. Ibu kamu yang membawa kamu, hamil kamu 9 bulan, melahirkan kamu, yang kalau kamu menangis tengah malam, dia bingung, dia cebok kamu, dia cuci pakaian kamu, dia masak untuk kamu sampai selama puluhan tahun sampai sekarang. Apakah pernah kalian bilang terima kasih? Serahkan saya hanya ngasih jam tangan, kalian bilang terima kasih. Adapun nikmat Tuhanmu, ungkapin girang, tunjukin. Mau bikin perlombaan, makan kerupuk, makan apa aja silahkan. Ya, selama catatan buat kita, jangan sampai ungkapan itu kita kotori dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, bapak-bapak lomba main bola pakai daster. Wah, kenapa nggak pakai gamis aja, kan sama kurang lebih. Kalau daster pakaian perempuan, awewe. Dan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wa la'anallahul mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat, mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita, dandanan, pakaian segala macam. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang biasa tapi dampaknya besar. Tahukah Anda
Bukan hanya yang ada di mahsyar yang diberikan syafaat, bahkan yang sudah masuk ke neraka Nabi memberikan syafaat untuk dikeluarkan. Sebelum masuk surga, Nabi masuk ke neraka terlebih dahulu untuk mengentas umatnya, saudara. Sehingga penjaga neraka pun menegur kepada Nabi, ya Muhammad, tidak engkau sisakan satu pun daripada umatku untuk disiksa oleh Tuhanmu di neraka Allah. Demi Allah, nanti di hari kiamat aku tidak akan riba sedangkan masih satu umatku tersisa disiksa di neraka Allah. Karena itu siapapun yang dia tadi itu cinta kepada Nabi, dia akan aman dunia sampai akhirat. Siapapun yang senang dengan Nabi, dia akan beruntung dunia sampai akhirat. Saniki nggih kata ahli sunnah wal jamaah sing ora cetha. Ngakune ya NU, ngakune ahli sunnah tapi khutbah di gereja. Karena enten to wong ora waras iki. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah niku. Neng gereja ceramah. Lah apa-apa. Dalam urusan negara, dalam urusan tetangga kita wajib bertoleransi. Kalau kepada tetangga yang non-muslim kita wajib bekerja sama-sama mereka. Seandainya mereka miskin tidak bisa makan, wajib kita bantu. Dosa nek orang ngewangi wong kafir. Tetangga kita yang kafir lapar kudu diwangi. Ora didongake mati. Wis kafir tak dongake mati dosa malah. Itu toleransi boleh. Tapi kalau toleransi ngisi nang gereja, kok pastor kon ngisi nang masjid Jumatan sisan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. علي بالفضل الأهل الوفاء telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa. Ti hudang KHS ke hudang di ngurusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa engke orang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngecerit di jero awak. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, engke urang menghadapi maut kabehan bakal paeh nu dicaritakeun
Urang sanggeus dapaeh teh hirup sorangan di kuburan. Bisa direnung-renung urang. Jas ditinggalkeun, lepis ditinggalkeun, jubah ditinggalkeun, harta imah ditinggalkeun kabeh. Sekalipun urang boga pamajikan nu bahenol ditinggalkeun. Tetep bae urang asup ka kuburan sorangan. Selama ini mungkin kita salah menjalani hidup. Kita menjalani hidup gak cari kepuasan, qanaah, kepuasan hati, merasakan hidup. Yang ada kita kepuasan perut dan kepuasan mata, kepuasan telinga, kepuasan mulut. Sehingga hatinya gak terpuaskan. Hidupnya pun penuh kekurangan. Nah itulah kemiskinan yang sejati. Maka jadilah muslim yang kaya dengan hati udah punya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga muslim tidak diperbudak oleh matanya, tidak diperbudak oleh telinganya, tidak diperbudak oleh mulutnya, tidak diperbudak oleh perutnya. Tapi dia merdeka dan dia bisa mengatur kapan kamu harus makan, kapan kamu harus berhenti, kapan kamu cukup puas dengan melihat sempat sujud, kapan kamu mendengar ini sedikit aja udah senangnya luar biasa. Sehingga hidupnya tidak pernah resah dan gelisah dengan sesuatu yang terkaitkan dengan telinga, mata, mulut, perut, farj, dan lain sebagainya. Kalau kita dihadapi satu masalah, kemudian kita itu menyerah dengan masalah, berarti kita seperti manusia yang gak punya Tuhan. Jangan pernah menyerah menghadapi kehidupan model apapun dan model bagaimanapun, karena yang menguasai hidup ini bukan makhluk, yang menguasai hidup ini bukan ciptaan, tapi hidup ini dikuasai oleh yang maha mencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah makhluk Allah dan semuanya adalah ciptaan Allah ta'ala. Maka apapun kondisinya, apapun masalahnya, kita berpikir positif, Allah akan berikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan selalu memberikan solusi. Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah menambahin, bukan cuma solusi jalan keluar, dan Allah akan senantiasa selalu terus menerus memberikan rezeki dari arah yang gak pernah dia nalar, dari arah yang gak pernah bisa dia perhitungkan. Yang milik orang gak akan sampai ke kita, yang milik kita juga gak akan pernah nyampe ke orang lain. Wa idza lam ta'rif unwana rizqak fa'lam inna rizqaka ya'lamu unwanak. Kalau sampean gak tahu alamat rezeki sampean, gak usah khawatir, rezeki yang tahu alamat sampean pasti nyampe. Makanya gak usah bingung, gak usah stres, gak usah gundah mikiri rezeki, karena sudah ada yang ngatur. Tenang aja, kita jemput rezekinya Allah, kita berupaya dengan cara yang halal, dan sisanya pasrah sama Allah. Yang ridho, yang rela dengan pemberian Allah, dia akan tenang hidupnya di dunia dan akhirat.